Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu bersemangat, dan berlimpah berkat Tuhan. Tuhan itu baik dan akan selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah membimbing kami, menyertai dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Pada saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, Roh Kudus, agar kami mengerti dan sungguh taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11-12. Tertulis demikian. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak usia 16 tahun, Smith Wigglesworth melayani pekerjaan Tuhan sambil bekerja. Ia membantu orang-orang yang memerlukan dengan menyisihkan sebagian dari gajinya. Di usianya yang ke-48 tahun, ia mulai dipakai Tuhan dalam pelayanan mujizat kesembuhan. Smith Wigglesworth mengizinkan Tuhan memakai dirinya, sehingga pribadinya, hidupnya menjadi alat mujizat, saluran pekerjaan Tuhan yang ajaib. Saudara dan saya juga dapat menjadi saluran mujizat Tuhan. Kita dapat menjadi alatnya melalui pelayanan yang kita kerjakan. Mungkin pelayanan kita bukanlah hal yang kelihatan luar biasa, tapi hal-hal yang kecil yang nampaknya biasa bagi kita bisa berarti mujizat bagi orang lain yang kita layani. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11-12 ini tertulis, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Janji penyertaan Tuhan dibuktikan oleh Tuhan dalam pelayanan Paulus. Mujizat demi mujizat terjadi. Pertolongan yang ajaib dinyatakan dalam pelayanan Paulus. Mujizat merupakan salah satu tanda dari kehadiran dan kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Paulus hanyalah alat di tangan Tuhan. Dan saudara dan saya juga hanyalah alatnya. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, semua kuasa dan kemuliaan sepenuhnya adalah milik Tuhan. Kuasa dan mujizat yang terjadi dalam pelayanan, dalam kehidupan kita bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang bekerja di dalam kita. Mujizat yang terjadi dalam pelayanan Paulus begitu luar biasa. Bahkan sapu tangannya, juga kain yang pernah dipakai olehnya, bisa menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Kuasa Tuhan tidak terbatas dan bisa bekerja melalui berbagai cara. Dan kita, saudara dan saya, bisa menjadi saluran mujizat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita, asalkan kita mau dan taat untuk melayani Tuhan dan memberi hidup bagi Tuhan. Apa yang menjadi rahasia dari terjadinya mujizat demi mujizat dalam pelayanan Paulus? Tidak lain adalah ketaatannya kepada panggilan Tuhan. Selain itu iman Paulus yang percaya sungguh bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dan kuasa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Kuasa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil dalam kehidupan setiap kita. Kalau saudara dan saya mau menjadi alat dan saluran mujizat Tuhan,
miliki sikap taat dan percaya kepada Tuhan. Dan selain itu, layanilah sesama kita. Mungkin kita tidak pintar dalam berdoa. Kata-kata kita dalam doa tidak sehebat orang-orang lain yang bisa mengucapkan kata-kata yang indah. Tapi doa, meskipun sederhana, asalkan dengan iman, sangat besar kuasanya. Jangan sungkan, jangan takut untuk berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Ada banyak orang yang membutuhkan, dan kita dapat menjadi saluran mujizat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam hidup kita, izinkan Tuhan bekerja, menjadikan kita alat bagi kemuliaan-Nya. Jangan pernah menolak panggilan Tuhan untuk melayani sesama kita. Hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan merupakan mujizat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami mengerti bahwa setiap kami dapat menjadi saluran mujizat Tuhan. Sebab Tuhan memakai setiap kami. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan memanggil kami dengan panggilan yang kudus dan juga panggilan yang khusus untuk kami kerjakan secara pribadi. Ajar kami Tuhan untuk taat, rela hati untuk melakukan tugas pelayanan, melayani sesama sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakailah kami Tuhan, dan jadikan kami saluran mujizat-Mu, menjadi alat kemuliaan, sehingga nama-Mu senantiasa ditinggikan. Banyak orang datang kepada Tuhan dan menjadi diselamatkan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berkati kami dalam tidur kami, dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu yang berkuasa itu menjamah setiap kami, menyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Berkati bangsa kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.